ini merupakan bukti nyata dari pembelajaran kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka dengan program P5, P2, PPRA ini. Jadi yang mana ini bukti nyata bahwa pembelajaran yang Pancasila ini kita bisa melihat dengan adanya pembiasaan bagi para peserta didik itu sendiri mengenal tentang ketuhanan, mengenal tentang gotong royong, terus terutama di kerjasama, karena di pelaksanaan kegiatan ini membuktikan suatu pekerjaan ini dilihat berdasarkan kehidupan dia ada di masyarakat itu sendiri, dan ternyata dilakukannya ini dilakukan secara bergotong royong antar dengan siswa itu sendiri. Terus juga ini bisa memberikan gambaran kepada pada peserta didik nanti kehidupan nyata di masyarakat ini seperti ini. Jadi kreasi-kreasi yang itu ternyata kehidupan di masyarakat, dan ini bisa menjadi bekal bagi peserta didik ketika nanti berada di kehidupan masyarakat. Dari hasil kreasi inovasi mereka itu bisa dilakukan nanti ketika di kehidupan masyarakat, dan diajak para peserta didik ini bukan hanya diberikan ilmu-ilmu terkait ilmu pendidikan formal saja, tapi sekarang peserta didik diajak untuk lebih berkreasi, berinovasi. Apa yang menjadi keinginan daripada peserta didik ini bisa diwujudkan nyata di dalam praktek P5 PPRA ini. Beda dengan dulu. Kalau dulu kan pembelajaran gitu hanya anak itu dicekoki dengan materi aja. Kalau sekarang justru anak itu dipancing, diajak untuk lebih berkreasi, untuk lebih berinovasi, dan bisa dibuktikan, diwujudkan dengan praktek di lapangan itu sendiri. Biasanya ini adalah puncak P5, di mana puncak P5 ini kami yang sekarang mengusung tema gotong royong, kearifan lokal dan kebinekaan. Untuk tema gotong royong, kami ini dengan adanya lomba melukis, itu ada kegotong royongan. Yang kedua juga kebinekaan, lihat dari pakaian gitu. Nah ini juga karena MTS 13 ini sekarang maju menjadi nominasi untuk Adiwiyata Mandiri tingkat nasional, sehingga ada kegiatan-kegiatan yang memang harus disinergiskan gitu. Seperti tadi kan lomba busana yang memakai daur ulang dari plastik, dari kertas, itu tujuannya adalah bagaimana anak itu secara tidak langsung mengerti dan paham bagaimana penggunaan plastik yang selama ini plastik dianggap sebagai musuh gitu dalam ini, supaya anak-anak itu bisa paham lah setidaknya bagaimana mengelola, bagaimana mereka itu tidak membuang sampah begitu saja. Juga sekarang ini ada lomba melukis di CCMP kalau bahasa Sunda dan Duduku, itu lebih ke ingin gini, kearifan lokal itu terangkat, karena di Raja Desa itu kan kebanyakan para istilahnya penganyam, tapi mereka hanya batasan anyaman yang sederhana, turun-temurun, jadi boboko, hasepan, seperti itu. Nah kami memadukan dengan artnya, dengan seninya, jadi bagaimana menghias supaya nilai jualnya itu lebih tinggi gitu. Itu memadukan dengan ada unsur-unsur seninya dengan anak-anak itu yang supaya bukan cuma ada nilai jual ya, karena kemas lagi menjadi sesuatu yang lebih bernilai tinggi gitu, bernilai jual. Itu yang diinginkan oleh, jadi ada entrepreneurnya, ada bagaimana kewirausahaan itu berjalan, bukan cuma anyaman yang terus anyaman turun-temurun, tapi ada sisi cantiknya, sisi kerajinannya seperti yang ada di contoh ini. Harapannya anak-anak saya itu nanti bisa menjadi entrepreneur di belakangnya, bisa bagaimana secara aktif menjaga lingkungan, bagaimana juga mereka bisa secara tidak langsung berwira swasta gitu. Jadi bukan cuma tapi ingin belajar gitu, belajar wirausaha, belajar menjadi entrepreneur, belajar menjadi seseorang yang bisa diandalkan, bukan cuma ingin jadi pegawai saja gitu. Itu harapan saya. Ini dari bahan daur ulang, saya menggunakan koran dan dalamnya itu ada karung. Dari warung-warung gitu yang bekas-bekas, mungkin sekitaran 3 minggu lah per kelas sih, 32 ya. Ini manfaatnya agar agar mengurangi sampah yang tidak mengurai.
Samurai. Harapannya agar tetap berjalan, saya harapannya agar tahun depan ada lagi, diadakan lagi fashion show ini, karena ini sangatlah berarti kreasi-kreasi dari per kelas gitu, jadi bisa bikin baju memanfaatkan bahan yang ada ya. Wah, bagus-bagus banget. Bagusnya gimana? Kayak mereka bagus dan ngembang itu kan bagus. Sayapnya juga besar-besar, bagus banget. Jadi kita melukis di media duduk kue atau camping. Ya? Saya melukis Monas dan juga Borobudur sebagai monumen khas Indonesia. Karena media anyaman merupakan barang tradisional dari Raja Desa, sehingga kita menjadikan barang tersebut sebagai media melukis untuk menambah nilai seni pada produk tersebut. Menambah nilai seni dan juga harga jual di masyarakat. Oh, jadi bisa menambah harga jual gitu ya. Harapannya sendiri nih dengan kegiatan dari melukis duduk kue dan juga gerabah lainnya apa? Harapan saya semoga duduk kue dan juga barang-barang lainnya bisa tersebar luas di Indonesia sehingga lebih terkenal lagi. Di perekonomiannya membantu warga-warga yang kekurangan ekonomi yang mempunyai hobi menyaman untuk dapat menjual barang-barang tersebut. Ada kesulitan karena ada lubang-lubangnya juga, jadi kurang gampang untuk meratakan warnanya. Karena seru aja sambil ngembangin ini budaya buat bangsa. Ya, Tapi dari kecil? iya. Tepuk tangan.